Kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Malam. Baik, dan seperti biasa, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi dong. Siapa lagi kalau bukan Asosiat Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM HUM, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Apa kabar, Cak Bowo? Baik-baik, Ning. Neng Iya. Faria. Saya juga alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya? Iya. Biasanya sering kayak di lab. Karena sekarang ini Kenapa? baik pengikut caleg ya toh. Tingkat 2, tingkat 1, pusat, DPD, banyak yang sutris. Hah? Kenapa? Sutris. Kenapa kok sutris? Tahu sutris? Hah? Banyak yang sutris. Temennya stres toh? Saudaranya. Oh, saudaranya. Saudaranya Oh, iya. sutris itu saudaranya stres. Nah, kemudian dulu deh. Kok dibahas toh, Cak? Loh iya, dibahas soal banyak yang sutris. Nah, sekarang ini 24 jam. Kenapa? Di rumah sakit Jiwa buka. Biasanya hanya 12 jam, sekarang 24 jam. Oh, yang kemarin caleg-caleg yang nggak kepilih itu toh, Cak? Ada yang telanjang. Hidup, menang itu. Lari-lari. Iya. Untuk nggak telanjang. Duh, prihatin ya, Cak ya? Iya. Jangan lihat loh orang telanjang ya. Oh, enggak. Dul gundal gandul. Oh, saya baik-baik aja. Yang laki soalnya, ya, oke. Kenapa kok bisa gitu ya, Cak ya? Ya karena ya tadi kena banyak tekanan ya toh, karena demokrasi ini mahal. Ya toh, banyak yang ya, petugas loh. Petugasnya banyak yang meninggal. Iya. 119, belum yang sakit begitu. Ini memperjuangkan ya toh, memperjuangkan tentang pemimpin, tentang apa DPR dan semuanya ini diperjuangkan. Iya. Kata saya kena banyak lingsonya. Diperjuangkan ternyata gak amanah, gak pro. Untuk kepentingan pribadi ini tahu namanya. Banyak yang kualat. Kualat kenapa? Biasanya masuk penjara. Soalnya kok duit ini tring, entek. Ya gampang kalau jadi pemimpin itu, gampang dari DPR itu. Ya toh, uangnya dari mana sih? Dari rakyat. Kenapa dari rakyat? Pajak, ini itu. Gampang lola itu. Makanya memang yang jadi orang yang memang selalu berpikir itu enak ya. Dosen. Oh, ya. Promosi ya? Oh, saya dosen. Lu tahu dosen itu, artinya dosen. Ngomong Bukunya tak sak dos, uangnya sak sen. Gitu. Uang sak sen kadang-kadang nggak dibayar. Aduh. Kan yang penting ilmunya pahalanya kan, Ya, Cak? itulah amal ibadahnya. Iya, pastinya. Komitmennya. Gitu. Betul. Konsistennya. Konsistensinya begitu. Makanya ya toh. Alhamdulillah, saya jadi dosen sudah 19 tahun. Jadi pengacara malah 27 tahun. Wow. Jadi narasumber 19 tahun. Wow. Jadi komedi belum 1 tahun. Barusan. Belum saya kalau nanti keluar ya toh. Oh iya. Lihat saya keluar sudah senyum. Ya, makanya saya ngibur ini untuk sebelum nanti hanya 3 bulan ke depannya ini harus saya hibur dengan komedi-komedi yang namanya parodi, sentilan-sentilan biar nanti tahu lah. Begitu, Ning. Iya, Cak. Agak banter-banter, Ning. Ini soalnya apa? Bobori geras suaranya, weng, ngono. Tak tahu layangan sawangan ya. Kembali lagi ini ya. Iya, Cak. Ini kemarin kan ribut-ribut gitu ya. Ribut. Setelah proses pesta demokrasi dilakukan, ribut-ribut. Banyak yang tidak sesuai dengan diharapkan gitu ya. Jadi Ya semua itu sudah risikonya. Macam-macam lah. Sudah saya sampaikan bahwa demokrasi mahal, pemilihan langsung mahal, uang mahar. Semua itu harus pakai tring. Iya, Cak. Tahu? Gak ada yang gratisan. Yang gratisan gratis. Tahu itu, Ting? Kentut yang gratis. Iya. Nah, kalau kita flashback kemarin ya, Cak ya.
sampai hari ini juga ini masih aja ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu gitu, ya, Cak. memang pelanggaran itu memang sesuatu yang memang ini dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi seperti ini kan ya memang. Kalau saya sih oke lah gitu, tapi kan resikonya itu loh kayak gini, carut marutnya dan sebagainya ini tuh, apalagi di daerah sana. Papua sana, bakar-bakaran. Itu kan repot juga. Tapi zaman sekarang itu yang perlu di-highlight, Cak Bowo, kita memang tidak boleh terima informasi mentah-mentah ya. Oh iya. Nggak boleh ditelan mentah-mentah, karena banyak sekali ya berita hoax itu berseliweran ya, apalagi katanya juga semakin marak gitu loh setelah proses pemilu. Nah itu malah semakin marak tuh kabar Itu hoaxnya. makanya kalau dulu zaman saya kecil sampai mahasiswa itu mulutmu adalah harimaumu. Sekarang adalah tanganmu adalah harimaumu. Ini ya. Iya, Tek-tek itu bahaya. harimau Kenapa? adalah harimaumu Karena lata ya. seringkali terjadi mengakses, mentransmisikan hubungannya dengan hoax, akhirnya ditelan aja kemana-mana. Ini jadi persoalan nantinya. Persoalan apa? Ketika ancamannya pasal 27, 28 itu, ya undang-undang IT itu ancamannya nggak main-main, bisa ditahan nih. Iya, Soalnya apa? 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun ini hanya penyemaran. Yang lainnya itu 6 tahun semua. Apalagi ujar kebencian, syara, ya toh, tentang penyemaran, asusila, panis ya. Iya. Tahan, nangis dia. Iya. Kan nangis, kenapa? Kalau dulu sih nggak ada apa-apa, tapi sekarang jangan main-main. Ketika ada aturannya pasal 27, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006. Hati-hati, kalau dulu semacam hal-hal yang bisa kena mucikari, tapi sekarang nggak bisa. Ketika dia menawarkan diri sudah masuk ke dalam asusila itu yang berbahaya sekali. Kenapa? Karena sekarang itu jangan sekali-sekali main tentang handphone, nanti banyak ya, apalagi ya di Polda Jawa Timur nih, bayangkan orang yang tentang cyber crime itu ya, tentang IT itu 100 jejer-jejer itu akan melihat ya, siapa itu, ya toh? Jangan sampai gunakan seperti hoax yang tidak dipertanggungjawabkan, jangan, lebih baik menghindari, perlu sekali. Ya, karena emang sekarang fenomenanya marak sekali ya. loh, Cak. Nah Berita itulah hoax makanya itu. seringkali, nah ini pemilu ini menjadi sesuatu menurut pandangan saya berbahaya sekali ketika orang nggak tahu, orang tidak diberikan sosialisasi. Makanya saya himbau sekali, kalau hari Jumat jam 8 malam, melihatlah nih, apa sih yang dilihat nih? Apa ya? TV yang dilihat, Cak? Ojo ngono, lihat aja saya, hukum di mata, betul. Iya. baru bisa dicerdaskan ya toh. Iya, jangan lupa di mana. Jangan lupa di mana lihatnya. Surabaya ning. Iya, Surabaya TV, Cak. Saya Surabaya TV ning itu ning. Iya. Iya. Itu nih. Iya, Oke. benar-benar setiap Jumat ya, jam 8 sampai 9 Jadi malam. masyarakat itu alhamdulillah bisa memberikan satu supaya jangan sampai kena persoalan. Bahkan polisi semua itu bawa itu. Alhamdulillah. Katanya gini nih. Apa, Cak? Nggak GR. Dunia akhirat apa itu? Oh, Memberikan suatu iya. apa ya? Edukasi. Ini Itu yang amal ibadah juga loh ngasih ilmu itu. Iya, ini yang bicara bukan saya ini. Jadi saya terkesan oleh wakil bupati dari Sidoarjo ya. Pak Bowo jangan sakit, Pak Bowo dipentingkan orang banyak. Siapa Banur? Orang banyak. Jangan lah. Kalau bisa, masjid. Harus dong sehat Iya. terus. Aduh. Aduh. Iya mana Pola nih? makan. Iya, ini kembali lagi loh, Cak, yang masalah maraknya pelanggaran pemilu ya, banyak sekali ya. Ya. Kabar, berita berseliweran, macam-macam sih, Pak. Apa itu? Jenis pelanggarannya gitu ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari konsekuensi hukumnya sendiri sebenarnya itu bertentangan dengan undang-undang nomor berapa sih, Cak? Oke, kita bicara masalah tentang ada pemilu. Kita harus Iya. ngomong dulu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 satu. Iya. Kemudian di dalam mekanismenya pelaksanaannya ada Perma nomor 1 tahun 2018 nih. Nah, Iya. kemudian kalau di tingkat DPR tingkat salah tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat mau DPD itu diatur juga nih.
2008. Cara-cara mekanismenya ini. Penghitungan, cara sengketa dan sebagainya. Kalau pelanggaran sih jelas ada pasal 488 sampai 546 kalau nggak salah nih. Ya apa yang dimaksud pelanggaran? Pelanggaran pemilu. Pidana loh, Ding. Itu dikarenakan satu, money politik. Menggambar tentang pemilu. Sebelum waktunya, kampanye-kampanye. Memberikan keterangan tidak benar. Manipulasi data. Ya seperti itulah banyak. Nah itu ancamannya 1 tahun 12 juta, ada yang 2 tahun. Nanti masing-masing tinggal tentang proses pelanggarannya nih. Maka jadi oknumnya itu ya? Iya oknumnya itu. Ya? Makanya sekarang itu banyak sekali namanya politik ini. Berbagai macam cara akan ditempuh. Dia berpikir akan ditempuh. Kenapa? Ini bagaimana caranya menang? Dia nggak bisa. Dia harus menang itu nih. Kalau nggak ada orang kalah legowo. Baik capres pun begitu, nggak ada. Kenapa? Ini memang sesuatu yang bukan merupakan monumen ya bagi saya. Memang ini adalah logika dan praktis. Realita kalau orang kalah mesti bagaimana supaya menang gitu nih. Itu namanya politik. Tahu politik? Kumpul-kumpul tak idik-idik. Kak bawalaan. Santai juga ya kita sekarang ya. Nggak usah nih. Kita sudah sutris maka tambah sutris 2 kuadrat nih. Iya benar. Ya dibut lah ya orang-orang yang kalau kalah legowo, menang jangan seneng-seneng. Kita memberikan dukungan orang yang menang. Jadi harus toleransi orang yang kalah gitu nih. Iya, kita tunggu dari KPU ya hasil resminya ya. Sampai tanggal 22 nih, Mei. Masih lama nih. Sabar ya Cak ya. Tapi seneng aku nih. Kenapa Cak? Fotonya Om Bowo menghiasi media. Tiap ada apa foto di insert, foto saya, ganteng dong. Masa sih? Rojo Mohor. Oh masa? Di mana? Akan lihat. Kalau di sini adanya Cak Bowo, nggak ada Om Bowo. Saya panggil Om sendiri. Gitu ya? Om. Oke deh Om. Ya gitu dong. Apa nak? Apa nak? Loh kok enak sekarang? Selisihnya banyak loh Neng. Oh ya. Umurnya berapa Neng? Aduh. Rahasia ya? Rahasia dong. Pertimbangin tahu sahabat ya usah. Jangan nanti aja. TVCI. Ya. Nah balik lagi ya Cak ya. Ini kan banyak sekali pelanggaran pemilu yang terjadi. Nah konsekuensi hukumnya tadi kan Cak Bowo bilang oknumnya itu bisa kena pidana kan, ya kena hukuman 1 tahun atau denda ya, betul ya Cak ya, 12 juta. Nah untuk yang mekanisme pemilunya sendiri, apakah memang harus diulang atau gimana Cak? Misalnya nih kalau misalnya itu tadi nih kayak ditemukan ada kecurangan seperti itu gimana sebenarnya secara prosedur hukumnya? Nah, capres itulah ngomong aja jangan capres calon presiden 1 dan 2. Nah ada suatu dalam Undang-Undang Dasar 45 nih ya. Aku gak mau cono nih, ada pasal 6A 1, 2, 3. Pertama, ini akan ada MK kan. Pertama adalah minimal 20% dari 18 kabupaten. Itu duanya nih. Kalau satunya 50% memenang itu oke. Tapi di balik itu ada kontradiksinya, Ding. Jadi di balik itu kedua, ketika ada katakanlah ya, calon nomor 2, ketika dari 33 provinsi dia mendapatkan 20% rata, itu sudah nyatakan menang. Ini tidak direkapitulasi nih. Kalau ayat 1 tadi katakan 50% itu sudah melebihi 50% menang. Kalau itu calonnya ya 2. Calon 2 nih ya, calon presidennya 2 atau wakilnya 2, 1 dan 2 kan. Nah, tapi perlu dikatakan, aku gak mau contoh nih, kok ilmu ini, sebenarnya ilmu tapi tidak apa-apa, karena inilah, sehingga nanti akan terjadi mesti di MK kan nih. Karena saya menang, dikarenakan 20% dari provinsi lebih dari 18, meskipun rekapitulasinya tidak 50%. Bukan suara terbanyak, Cak. Kalau 2 calon tuh bukannya suara terbanyak, Cak. Baca Neng, di browsing Undang-Undang Dasar 45 pasal 6A, Neng. Coba dilihat. Sekarang nggak apa-apa, dibaca sekalian. Saya nggak mau keliru, Neng. Biar terang banyak, Neng.
Ya nanti. Inilah Ning, inilah yang dinanti-nanti. Hukum di mata bahwa gimana Pak Bo ngomong apa? Ya ngomong ini nantinya. Oh ternyata keluar sudah kodenya. Mbak Ponorogo, Mbak Tulungagung, Mbak Surabaya Ning. Tahu? Apa Cak? Oh paranormal ya Ning. Oh paranormal. Ya. Saya terus terang dokternya bukan dokter hukum, paranormal juga. Maka tak bocorno ini loh, sebetulnya nanti diembakan. Mesum nggak tim sukses Ning. Itu yang dinanti-nanti pada masyarakat apa ya? Pak Bowo ini apa ya nanti? Apa yang dia omongkan? Oh ternyata ini ya, Undang-Undang Dasar yang lebih tinggi, pasal 6A, 123, yang ketiga. Ada 1 ayat 1, 2, yang 3 nih 50% rekomendasi menang di lebih dari tapi ada 2 harus kuotanya 20% dari setiap provinsi. Jadi kalau sudah ada 18 provinsi berarti juga menang meskipun rekomendasinya tinggal 50%. Ini nggak tuh nih? Udah nih mahal nih. Cak, bukannya di peraturan MK yang terbaru itu sudah update Cak? Update apa itu? Iya, apa sepertinya itu? Dari suara terbanyak, Cak. Sekarang kalau saya dua calon. Oke MK. Kalau MK itu apa yang diuji? Bertentangan dengan undang-undang kan? Nah, yang menjadi salah satu payung hukumnya adalah Undang-Undang Dasar nih. MK itu nggak bisa. Uji Undang-Undang Dasar nggak bisa. Di bawah Undang-Undang Dasar baru bisa. Wah, Undang-Undang Dasar pasal 6-nya demikian nih. Oke, jadi seperti itu ya Cak? Iya, jadi inilah nanti akan dibingkai seperti itu. Makanya sekarang ini semua, nah biarlah nih nanti semua itu mendapatkan. Makanya nih semua nanti biar dapat rezeki. Ya, oh, ngumpulkan provinsi totalan ini 20%. Gerutak-gerutuk di MK. Kan begitu nih. Namanya pesta demokrasi. Katanya nenek saya bilang, Lih, pola-pola zaman, ono udan duit le ya. Biar inilah udan duit. Hujan uang, money politik, duit, alhamdulillah. Oke, tahan dulu ya Cak ya. Oh iya. Lanjut lagi ya. Oke. Oke. Baik pemirsa. Masa mesong terus gak ada titik aman itu. Aku nanti apa sampai ngerong. Cak, aku belum selesai, dipotong. Oh iya, enggak apa-apa. Sabar menunggu, sabar menanti. Oke, pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo. Cari celah, tak pernah ku menyerah. Hatiku resah, namun tak pernah ku rasa. Cinta ditolak, ajari aku merindukanmu. Miliki dirimu seperti yang kau mau. Round my whole life in the ground, and I can't get up when you're gone. Like a wrecking ball, I've never been so hard in love. All you wanna do is so break your heart. All you ever deserve, break me. Lebih baik di sini. Ya, kembali lagi di Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang seru kali ini ya. Cak Bowo, ini masih hangat-hangatnya gitu ya. Tadi kan sempat Cak Bowo sounding gitu ya, bahwa pemenang dari Pilpres itu ditentukan sesuai dengan Undang-Undang 45. Sesuai lo ya. Ya. Sesuai lo ya. Tidak ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau bertentangan berarti bisa kan? Undang-undang KP, Undang-Undang Pilpres bisa dibatalkan.
Kalau ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, iya nggak? Nah sekarang menjadi apakah nantinya ini bertentangan nggak? Tadi saya katakan pasal 6 tadi, kata 1, 2, 3, yang 2 ayat 3-nya ini. Pertama adalah 50% lebih itu menang dong. Tetapi jangan lupa yang satu sisinya 20% ya, kurang lagi ya 20% ya. Ya. Jadi lebih dari 18 provinsi. 20%. Tidak rekapitulasi. Direkap bukan. Itu yang menjadi satu ganjalan. Jadi diuji bisa saja. Inilah ada ruangan untuk mengajukan MK nih. Kalau benar nanti putusan MK harus memang kita harus menyadari. Kalau kalah ya wis sudahlah kalah. Sudah ini putusan mengikat. Baik menyangkut putusan tidak ada banding, tidak ada kasasi, tapi putusan ini inkrah nih. Oke. Bisa mengikat keluarga dalam ini. Tapi kan nanti diuji. Lah katakanlah ini bisa demokrasi. Orang kalah nggak mungkin dia diem. Masa orang kalah? Nggak mungkin nih. Iya. Karena semua ini berhubungan dengan apapun ditempuh. Kena lelah. Makanya kalau saya nih, secara pribadi, pendapat saya, ketika saya nulis, tetap kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu yang penting. Walaupun Seperti keputusan terbaru kan sudah kalau saya habis sih kemarin uji materi. Kalau kenapa dulu zamannya dulu dari Undang-Undang RIS 49 kembali ke Undang-Undang Dasar kan, Pancasila kan, itu bagus nih. Iya. Itu adalah kalau sekarang ini buat undang-undang sekarang di hotel nih, kalau dulu itu tirakat posoh, tirakatan nih, waduh, ya orang dulu gitu akhirnya membuat suatu filosofis demikian. Tidak ada yang nandingi Undang-Undang Dasar Pancasila itu. Negara mana yang bisa nanding? Tidak ada. Kuat tapi dirombak gini-gini kan tidak apa-apa. Ingat nanti generasi akan datang, saya nggak tahu apa akhirnya nanti. Kalau ini seperti ini terus. Contohnya nih, kita sudah ribet, kita sudah susah untuk menyoblos. Berapa yang coblos? Sampai gini-gini. Kenapa? Karena banyaknya calon. Ya. Legislatifnya, calon legislatif bisa berapa itu? Kecil-kecil sampai 4 ini presiden, berapa ini 5, ini 1 DPD, tingkat pusat tingkat 1, tingkat banyak mana susah kan? Sekarang susah. Kalau dulu beres, jedek, tapi sekarang semakin lama makanya kita itu, saya berharap ini lebih berharap lagi. Ketika siapa yang menjadi presidennya kita dukung, tapi dengan syarat ketika ada pesta demokrasi, rakyat itu kudu pinter. Jangan rakyat itu nggak baca, nggak bisa nulis, harus dididik bagaimana sekolah itu gratis, tidak bayar. Kalau bahasa hukumnya prodio, jadi gitu, baru itu namanya cakep presidennya. Itu harus katakan. Kalau saya jadi presiden, sekolah akan saya gratiskan demi kepentingan pendidik bangsa kita. Bangsa kita supaya tidak akan terjajah seperti ini. Kenapa? Karena tidak dibekali suatu ilmu nih. Saya nggak sombong meskipun saya sekolah tinggi langit nih, tapi ya meskipun biaya sendiri. Tapi bangga dong. Tapi itu jangan kalau bisa itu jangan seperti saya bondo dewe. Tapi kalau bisa diberikan suatu negara itu memberikan. Toh negara itu uangnya dari mana sih? Oh dari rakyat, semua rakyat nih. Hanya ngelola uangnya rakyat. Gak bisa dari duit rakyat itu uang pajak, uang ini, nanti ini kan gitu. Saja nih pinter aku tadi pejabat. Kok nggak nyalon? Nah, boten ingat non sekedar pinter kok ini. Itu udah bisa. Apa nih? Iya kita tunggu saja tahu, Cak. Astaga. Siapa nanti yang terpilih? Ya Siapa tahu terpilih programnya kita, juga yang terpilih fokus adalah kita pendidikan. dukung. Yang kalah dukung yang menang. Yang menang berikan satu toleransi sehingga tidak ada sesuatu sakit hati semua. Semua ini adalah kita adalah negara Indonesia. dan Punya itu ibu kita yang kita sendiri, cintai, kan? yaitu ibu seperti negara Indonesia, ibu kita, bendera kita itu kita cintai nih. Iya. Itu kita subah tapi tetap cinta pada Ibu Pertiwi. Apapun bentuknya, itu yang saya harapkan demikian. Jangan sampai nanti disenggol sana, senggol sini menengahi. Contohnya negara Malaysia, ngeler menengahi, ngeler laut. Itu sebetulnya harus tanggap itu. Kalau kita itu memang benar-benar cinta pada Ibu Pertiwi. Nggak ada yang ngeritik adalah hukum di mata bahwa ini.
Sedih. Ya. Tapi yang jelas Apa? pesta demokrasi kemarin juga menjadikan banyak sekali pembelajaran ya buat kita ya. Yang pasti itu tadi Legowo, terus juga itu tadi. Sebenarnya semuanya itu siapapun yang terpilih nanti, sebenarnya Ya. tujuannya sama sebenarnya. Ya kan kita pengennya bangsa kita juga aman gitu ya. Ya. Bisa lah cari situasi yang membuat kita itu merasa ya cari makan tuh sama-sama enak lah gitu loh, Cak. Jangan Ya. jadi Semua rusuh itu, gitu loh. iya semua itu keping jabatan nih, kepingin jadi satu. Kalau pejabat tuh gampang nih, wong duit sono, anggaran udah ada, tinggal ngambil kayak gitu, gampang nggak cari. Kita itu kalau ekspor, import itu harus kita. Nah, bagaimana kita bisa mengekspor begitu? Wow, itu cari uang. Kalau ngimpor gampang tuh kuning. Nah itulah saya berharap kalau nanti ini sebetulnya ekspor kita itu harus memang benar-benar harus kualitas, jangan impor nanti bawang putih impor bawang. Aduh. Ya, Kita itu negara sabar. sabar. Kita itu kalau melihat seperti itu ya berarti apa? Lah itulah berarti kita itu ya mohon maaf nih. Kalau sekarang ini apakah kita itu negara sudah negara modern, negara adalah teknik sehingga semua itu bisa, kenyataannya ya nggak ada yang diekspor. Kalau kita agraria itu sebetulnya yang diekspor agraria itu masih mending nih. Apa ternyata kita itu impor. Nah itulah menjadi satu persoalan dalam hal ini. Apakah kalau ada kejujuran, semua memberikan suatu keterangan, penjelasan jujur, jangan dibolak-balik, ternyata hasilnya ya tetap seperti ini. Janganlah. Kalau memang jadi seorang pemimpin, jadilah yang amanah, pro rakyat. Itu loh nih. Jangan sampai nanti jadi pemimpin sini sana, kepingin aku jadi pemimpin supaya sogel. Jangan. Kaya itu, kalau kaya itu sudah ada niat, offset. Ya, benar. Itu nggak benar. Nah makanya sekarang ini kita bahas lagi kembali ke pelanggaran-pelanggaran ini deh. Tentang pemilu. Maka banyak pelanggaran kan sekarang. Iya. Satu sama lain tidak mau tangan, semua itu apa? Lah inilah. Harus ada kita demokrasi, harus memang cerdas, kita dewasa. Jangan sampai setelah ini wah ya kalian ini aduh sudah memang itulah yang menjadi mahalnya demokrasi ini. Banyak yang sutris. Ya. Uang itu kabeh nih nggak balik. Oh, ya sudah. Sabar dulu, kita break dulu ya, Cak, Oke, ya. Neng. Oke, kita balik lagi nanti dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Tetap Oke. di Mata Bowo. Terima kasih. Tepuk tangannya. Cari tolak, tak pernah ku menyerah. Hatiku resah, namun tak pernah ku rasa. Cinta ditolak, ajari aku merindukanmu. Miliki dirimu seperti yang kau mau. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Sekali lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini. Secara hukum tetap bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab dikarenakan ini terpas salah benar, tapi meskipun maksudnya Ya. kecelakaan tidak disengaja, kecelakaan tidak lalu dan sebagainya.
ada satu perjanjian meskipun itu tidak ada tapi sudah terikat, sudah mengikat diri, itu jelas. Nah, oleh karena itu penting. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi. Cak Bowo lanjut lagi ya Cak? Oke. Iya, ini balik lagi nih Cak ke masalah pelanggaran pemilu Cak, ya kan? Sebenarnya kan kita sering dengar ya, banyak sekali pelanggaran pemilu gitu ya. Ini kan jadi yang sudah saya bilang tadi, proses pembelajaran lah istilahnya buat masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau saking kepengennya mau menang itu ya, tetaplah mematuhi peraturan. Nah, seperti itulah istilahnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini untuk pelanggaran pemilu sendiri kan banyak sebenarnya, Cak, macamnya. Sebenarnya tingkat yang paling berat itu yang seperti apa sih, Cak? Ya manipulasi data, manipulasi data tentang money politik, tentang menggerakkan sesuatu nggak benar, ingin provokatif dan sebagainya, itu kan suatu pelanggaran. Dan namanya ini orang nggak mungkin nih maju ke gelanggang tentang caleg, tentang pilpres. Nggak ada yang nggak pengen kalah neng. Ya kepingin menang, bagaimana caranya menang nih? Bukan kena ini aturan, tapi saya harus menang. Itu yang menjadi satu problem tidak kedewasaan suatu demokrasi. Makanya itu pertama adalah kita harus, nah ini saya jadi besar kepala. Kenapa? Berilah edukasi. Pencerahan hukum di mata bowo dulu, baru bisa, baru politik. Hukum nggak tahu politik, aduh, amburadul. Ya gini. Saya nggak ngolokan deh. Bagaimana tentang aturan hukum, prosedurnya bagaimana, mengingatnya bagaimana, pasal-pasal bagaimana. Ketika ada suatu pelanggaran pidana harus dibaca dulu. Secara keseluruhan baru dibaca. Oh iya, kalau gini melanggar, orang nggak tahu nih. Jangankan orang nggak tahu hukum, sudah sarjana hukum belum tentu dia membahas satu persatu ketika dia tahu pelanggarnya di mana, titik mana. Belum tahu, Neng. Jam terbang. Iya, percaya. Percaya nih? Percaya saya. Nggak percaya nggak paham. Ngondok. Oh. Alhamdulillah. Kita ini nanti, Neng. Iya, betul. Nanti masyarakat bagaimana sih? Jogeti Ombahwai. Oh iya. Kan joget nih. Iya. Bagaimana kalau pelanggaran seperti ini? Belum ada yang tahu dijelaskan ini loh. Nah ini perlu adanya sosialisasi sebelum adanya tentang pemungutan suara itu dulu. Harusnya jadi berapa ya, di dulu diberikan suatu baik di tingkat yang sudah SMA, baik pula di masyarakat lagi. Tentang masyarakat kita kan belum suatu settle, maksudnya serata, ya toh? Masih ada segini, ada tingkat ini kan. Kalau seperti ini dicekoi tingkat itu belum tentu. Banyak ini, jangankan caleg-caleg yang langgar, apalagi masyarakatnya, ya toh? Caleg-calegnya yang langgar. Ya habis gimana, Cak? Kan Loh, bisnis. Bisnis, Cak. Kalau gimana lagi? Ya gampang, Ning. Kok gimana lagi? Jadi, kalau ini sudah ada konsep itu persiapan lebih dulu. Ya. Jadi gimana? Masyarakat gimana? Daerahnya gimana ya apa? Mulai dari tingkat bawah harusnya. Tingkat bawah ya. sampai tingkat atas. Ya, betul. Jadi harus dipahami dulu. Ya. Pemahaman susah nih kalau nggak diberikan sesuatu yang berkali-kali. Ya, betul. Iya nggak? Pastinya begitu. Ya bisa langsung begini, Ya. langsung berikan. Satu, kalau bisa setiap ada televisi diberikan pasal ini, melanggar ini. Tiap hari harus dimunculkan sehingga orang tahu. Nah, oleh karena tahu baru salah. Wong, apalagi masyarakatnya, rakyatnya. Orang calon-calon yang melanggar, kan nggak bisa disalahkan masyarakatnya. Makanya kalau kita bicara masalah money politik itu, yang kena itu adalah calonnya, bukan orang yang diberi. Orang masyarakat nggak salah diberi uang yang memang seneng nih, ya nggak? Diterima ayo, Cak ya. Oh, iya. Tapi ya kok milih siapa? Ada orang diberi uang itu nggak mau, Neng. Orang telanjang di jalan. Cak. Apa? Tadi saya penasaran, tadi kan Cak Bowo sempat bilang gitu ya, pelanggaran tertinggi kan manipulasi data, money politik, katanya begitu. Tadi kan juga sempat disebutkan juga kalau Cak Bowo, untuk oknum-oknum yang terbukti gitu kan. Ya proses dong. Ya. Bawaslu gimana? Bawaslu bagaimana? Itu kerjanya. Nah, tadi kan untuk pidananya kan 1 tahun ya? Ada 1 tahun, ada 2 tahun, ya 488 sampai 546 katakanlah. Pasal ini ada yang 2 tahun nih.
Ada yang 2 tahun juga. Ada 2 Soalnya tahun. kan kayak semacam manipulasi data itu kan Tapi sudah kalau- luar biasa parah iya, gitu, Cak. Tapi ada sesuatu yang nantinya pidananya kalau ini ada, tapi ini adalah seringkali kalau ada sesuatu yang berhubungan pelanggaran pemilu itu jarang sekali masuk dikarenakan ancamannya kurang dari 5 tahun nih. Oh, jadi konsekuensinya apa, Cak? Selain pidana misalnya seperti itu, ya Ya otomatis didiskualifikasi nih. didiskualifikasi Iya ya dong. untuk calegnya misalnya yang Calegnya, terbukti ya, money ya, politik ya, gitu ya. Oke. Kalau partai politiknya gimana? Nah, kalau partai politiknya nggak ada masalah, partai politik nggak bisa, yang bisa menjabut partai politik harus ada sesuatu yang hubungannya. Kalau partai politik itu tidak dia itu keluar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 nggak bisa. Bisa Nah, di itu ban nggak? baru Bisa itu. di ban nggak partainya? Iya gitu? di ban, tapi nggak mungkin. Kita itu Pancasila mesti harus. Kita akan hidup di negara kita Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Oh, jadi tetap melalui proses hukum juga Iya ya, dong. tetap ya. Oke. Semua harus proses hukum nih. Kenapa proses hukum? Ya. Adalah sudah ditentukan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018. Ini mekanisme itu. Ya. Proses hukum. Tidak ada kalau sudah proses hukum tidak dilakukan, ini berbahaya nih. Ada Ya. tadi tentang masalah hubungannya dengan apa ya? Sesuatu people power. Jadi masyarakat digoncang ini bahaya itu. Katakanlah masyarakat demo dan sebagainya, lebih baik kita sudah jalur hukum ya hukum lah. Banyak payah lawyer, semua banyak bagaimana caranya itulah. Hukum yang jalan, jangan sampai seperti yang lain-lain. Nanti kekacauan dan sebagainya menjadi rugikan tentang negara kita juga. Janganlah, lebih baik kita selesaikan dengan cara hukum. Iya. Toh itulah yang terhormat itu. Sudah ada ruang bagaimana nantinya proses-proses hukum ketika ada hubungannya dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 48 sampai 45 tadi yang saya jelaskan tadi. Lebih baik seperti itu. Jadi patuhi saja ya proses hukum yang berlaku gitu ketika ya. ada sesuatu yang berhubungan dengan ada tentang masalah kelipatan dan sebagainya bisa saya ajukan kan, bisa di PT UN bisa ya untuk lokal, kalau pusat bisa di MK. Ya. Apalagi capres di MK ada sudah selesai. Jadi semua itu proses hukum jangan sampai wah ribut, nggak usah ribut. Yang penting semua harus memahami. Ya. Ketika kalah legowo menang legowo. Oke. Nah itulah. Tapi ya jarang terjadi kalau legowo dan sebagainya. Kecuali kalau dengan demikian mesti yang nanti akhirnya pada MK. Mahkamah Konstitusi akhirnya. Itu yang menentukan nantinya. Ya. Oke. Nih. Sepertinya di studio juga sudah ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Ya. Mau disebutkan nama, asalnya dari mana ya Pak ya? Oke. Saya dari warga Beranjangan Ya. atas nama Hengki. Ya. Ya, ini saya untuk mengenai kemerdekaan ini sendiri itu Indonesia kan sudah 73 tahun. Ya. Ini hampir 74 tahun ini Pak. Jadi apalagi yang pesta demokrasi ini mungkin diawali tahun 98 ya. Waktu itu ada ya mungkin kejadian yang lampau yang sudah itulah demokrasi yang mau kita jalankan ya di Indonesia. Tapi dari tahun ke tahun ini sudah hampir berapa puluh tahun itu yang disebutkan untuk pemilu sendiri ini masih ada permasalahan-permasalahan. Termasuk kalau yang saya terus terang ini sebagai warga Indonesia, ini saya kemarin untuk pencoblosan, saya untuk coblos itu saya pikir hanya presiden dan wakil presiden aja dengan ini. Ternyata ada 5 pilihan kartu itu harus dicoblos yang mana saya juga nggak kenal semua itu. Dari 4 yang saya kenal hanya presiden aja di situ calonnya, kebanyakan saya nggak tahu. Kita mau mencari calon legislatif di situ, DPR RI, DPR 1 yang tadi disebutkan Pak Bowo. Kita nggak kenal orang-orang, kita nggak tahu apa yang ini. Saya terus terang sebagai warga Tambalangan atau Beranjangan ini pernah kita ini mencari suatu keadilan, di DPR
Surabaya, DPRD Surabaya waktu itu tahun 2018. Ya. Kita mencari untuk ya mungkin ini kaitannya ini ya untuk calon legislatif juga yang mungkin nanti menang siapapun ini atau yang kemarin yang sudah saya ini itu terus terang saya mencari suatu keadilan yang di ranah warga Beranjangan ini untuk konsultasi di DPR. Pernah kita lakukan dan hasilnya terus terang sampai itu DPR itu mau membantu, tetapi hasilnya yang saat ini terjadi itu warga malah dibawa kepada pengadilan. Saya mengharapkan di sini calon-calon legislatif termasuk yang legislatif yang dulu yang tahun 2018 yang saya sudah minta untuk bantu. Seperti apa jawabannya? Jangan saya terus terang warga Beranjangan ini dibawa untuk di pengadilan dan kita tahu tentang hukum. Nah, kita yang saya tahu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Saya tahu dan saya tahu juga Pancasila saya tahu. Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 34. Ya, 34. Itu melindungi hak-hak warga. Fakir miskin atau orang telantar. Semua ya, orang-orang yang kita yang rakyat kecil di sini, apalagi warga Beranjangan di sini, Bu. Pak Bowo. Itu terus terang, ini rakyat kecil. Yang saya tahu undang-undang, bukan perma undang-undang yang apa itu saya nggak tahu. Makanya waktu di pengadilan saya dibilang kamu nggak tahu undang-undang. Saya nggak tahu. Yang tahu saya Undang-Undang Dasar 1945. Di mana letaknya untuk di sini? Saya terus terang kita warga Indonesia termasuk ini itu mengharapkan suatu ya kesejahteraan bersama. Bukan sekarang yang terjadi saling gontok-gontokan. Ini saling apa ini? Ini pemilu apalagi yang di sini. Pemilu itu memecah belah. Saya bukannya apa-apa. Janganlah jadi seperti memecah belah antara warga atau rakyat Indonesia. Kita ini sudah merdeka. Kita kalau mau kembali seperti yang dulu, mau dijajah lagi, gimana? Mungkin Pak Bowo ini bisa menanggapi seperti apa mungkin pemilu yang terbaik. Dan kita sendiri juga berharap warga Beranjangan, saya berharap legislatif dan pihak-pihak yang terkait seperti hakim yang mulia ataukah ya saya minta tolong kalau memang ini dilihat oleh orang-orang dari mungkin calon-calon presiden yang nanti jadi Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang jadi, saya belum tahu karena hasilnya belum final. Ini masih quick count ya atau hanya menunggu real count ya. Ya itu hasil sementara yang ini ya. Saya mau tahu yang ini. Saya berharap pihak-pihak ini bisa memperjuangkan hak orang-orang kecil atau miskin. Itu yang saya harapkan. Mungkin Pak Bowo bisa menanggapi yang saya tanyakan dua yang tadi, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Masih ada lagi? Ada lagi mungkin mau sekalian? Atau mau dijawab dulu satu? Satu. Oh? Ya satu. Satu ya, aja? Satu ya. Oh, satu ya. okay, Masih baik. waktunya masih lama ya. Barangkali kalau dirangkap. Tapi yang ini adalah pertama adalah tentang adanya kita memang Undang-Undang Dasar konstitusi kita. Memang itu ada pasal 34. Fakir miskin dan orang-orang telantar menjadi negara. Negara itu siapa sih? Kalau di Surabaya itu pemerintah kota. Kalau provinsi gubernur. Kalau pusat itu presiden. Kan begitu. Nah inilah nggak ditarik kalau sesuatu ya masyarakat itu ya gitu. Gak ada masyarakat kecil dilindungi nggak pernah. Belum sampai semper-lempeng sampai sekarang jadi rakyat itu kalau susah untuk diikutkan, tapi kalau seneng seperti ini. Ingat, memang seorang pejabat itu hanya waktu aja, tapi semua itu kan kembali ke rakyat. Ya. Kalau sudah menciderai rakyat seperti itu, mau dikemanakan? Contohnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Enggi tadi. Kok nemen nih? Ini punya hak, bukan tanah sewa. Bukan tanah sewa loh ini,
bukan pengakuan sewa Kota Madia. Surat hijau itu hanya kan teori pengakuan, karena sewa-sewa badal itu nggak ada. Apalagi sertifikat. Saya nggak bayangkan. Sertifikat digitukan, tidak sesuai dengan apa. Bahkan dia tidak pernah lindungi. Bahkan kalau bisa konsinyasi lah sama pengadilan, juga pengadilan nanti ngosongkan, minta tangan, itu kan nggak benar itu. Seharusnya konsekuensinya apa sih acaranya? Apa direlokasi? Ditaruh di mana biar nanti nggak kasihan. Kalau dia tidak sesuai dengan angka berapa sih 1 meter loh, 1.700.000 itu mau dikemanakan uang segitu? Apakah bisa? Ya bisa, masa di kolong jembatan. Pantas enggak seperti itu kalau pemimpin. Oleh karena itu kita perjuangkan, makanya kalau kita melawan nanti dikira lawannya aparat, menentang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini tepat sekali di ruang hukum di mata Bowo sehingga masyarakat meronta, menangis, ya, memberikan suatu ini ruangannya di sini. Jadi biar tahu, oh ya salah, memberikan suatu kerugian hanya segitu, gak bisa mau di kolong jembatan, gosok lagi sama Satpol PP. Itulah masa merdeka 73 tahun, seperti kembali lagi rasanya tidak ada kemerdekaan bangsa kita itu. Saya sangat menyedihkan sekali. Demikian Pak Enggi Sabar. Nah, kedua adalah tentang pemilu. Kalau istilah pemilu jangan seperti inilah. Bagaimana aturan-aturannya bisa mengena semua, sehingga jangan seperti ini. Gosok sini, gosok sana, ya. Provokasi sini, provokasi sana. Hanya untuk tujuan kan? Tujuan menang kan? Lah akhirnya apa? Akhirnya masyarakat gak tahu jadi korban. Makanya saya harap semua itulah. Makanya tetap kembali lagi kalau bisa itu pendidikan itu digratiskan lah. Kenapa? Demi negara kita. Kalau bisa orang nggak sekolah, bagaimana caranya dia masuk sekolah apapun bentuknya. Kalau bisa ya pemerintah itu jangan hanya pajak dan sebagainya. Kalau bisa orang-orang nggak sekolah diangkat menjadi sekolah. Orang nggak mau sekolah diangkat. Itulah yang benar. Bantu rakyat yang kurang begini baru dikenalkan sekarang. Sekarang kembali lagi siapa orang yang nantinya adalah persoalan adalah nanti akan terjadi adalah seleksi alam. Benar nggak nanti? Ketika jadi caleg harus menghubungi masyarakat dulu, mengenalkan saya ini membantu masyarakat yang miskin, masyarakat yang ada itu jangan ujuk-ujuk. Caleg, akhirnya nggak mana caleg yang tak pilih itu kayak nggak kenal. Kenalnya cuma Pak Prabowo sama Pak Jokowi, sama wakilnya, kayaknya itu aja toh. Yang lainnya nggak kenal. Sampai saya kedip-kedip. Gak kenal. Iya. Kenapa? Terlalu banyaknya. Cili-cili Bahasa Balinya mentik-mentik. Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu kembali lagi apa yang disampaikan nanti biar nanti kalau bisa ya memang demikianlah. Kenapa? Karena pemilihan langsung ini adalah melibatkan semua. Dari masyarakat itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu, dan itu bingung, ribet. Oleh karena itu inilah nantinya bagaimana untuk ditata ulang sehingga nanti kalau bisa, lah inilah. Jadi nggak keseluruhan. Jadi kalau pusat tingkat pusat, daerah-daerah, provinsi-provinsi, begitu loh. Jadi cepat. Kalau ini dari pusat ke sini, dorong nggak bisa sekarang. Bagaimana kalau tingkat pusat ya ke pusat sana, tingkat provinsi ke provinsi itu, tingkat daerah ke daerah sih nggak tahu. Kalau ini sampai kapanpun bingung. Sudahlah percaya sama saya. Ribet. Saya aja ribet juga. Mana saya pilih? Tolak-tolek. Kayak lentuh saya. Tahu lentuh? Ya, alias jemblem. Tahu jemblem? Kok jemblem sih? Iya lentuh itu boleh jemblem. Oh ya boleh. Oh ya. Nggak ngerti. Mang ada tas sekolah di Pak Bowo. Oh iya. Oh. Jemblem, lentuh, pokis, moho, Nogosari. Ada yang ngomong tadi? Apa tuh? Tadi apa Rokok. tadi? Rokok. Oh ya rokok. Tahu. Rengginang, tahu rengginang? Oh, rengginang tahu saya, Apa sih Cak. rengginang itu? Oh, tahu rengginang, saya sering makan kok. Oh. Makan di mana? Wajahnya nggak meyakinkan. Saya sering ketipu sama black biskuit itu loh. Oh. Black biskuit dalamnya rengginang. Saya kira nggak percaya kalau makan. Kalau nggak saya, ini. Iya. Welus tahu Welus? Hah? Welus tahu Welus? Enggak. Oh, pilus. Welus. Enggak tahu saya Nggak pilus. tahu, berarti kamu orang ini adalah orang
orang sekarang. Oh, anak zaman now ya. Ah, iya. Kalau Pak Bo zaman lento. Oke, monggo ada lagi yang Monggo. bertanya, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebutkan nama, Pak, dan Zainal asal. Arifin dari Beranjangan nih. Oh, nggih, monggo silakan. Pemilu adalah sarana untuk mendapatkan pemimpin. Ya. Nah, kalau dalam pemilu itu sendiri itu sudah terjadi pelanggaran seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bowo. Ya. Dan berita-beritanya itu juga sama seperti itu. Di sana sini pelanggaran, ribut dengan pelanggaran. Loh, wong ini pemilu itu sarana untuk mendapat pemimpin. Ya. Mestinya itu harus dengan jujur dan adil. Loh, kenapa kok terjadi pelanggaran yang bermacam-macam itu? Loh, bagaimana kalau sesuatu yang baik itu harus diawali dengan hal yang baik. Tapi kalau sesuatu yang baik diawali dengan pelanggaran, bagaimana rakyat itu akan percaya? Rakyat akan mikir. Loh, durung apa wis nglanggar lah kok dadi kaya opo? Nah, ini bagaimana baik yang legislatif maupun yang eksekutif. Ini seharusnya itu ya harus jujur, adil. Kalau calon pemimpin itu dimulai dari hatinya dulu. Kalau apa sih aku kok maju dari caleg? Kalau apa sih aku kok maju dari capres? Nah, ini tanyakan dulu dalam dirinya. Dan harus paham yang namanya merdeka itu untuk apa sih? Tujuan merdeka itu, tujuan merdeka itu adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Itu pembukaan undang-undang. Pembukaan undang-undang dasar. Nah, ini harus dipahami. Ya kan? Kalau itu sudah dipahami, maka itu akan bisa berdampak yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, persoalannya sekarang yang ingin saya tanyakan itu, ini kan ada itu ya, berita-berita seolah-olah kayak apa itu? Nanti karena dua calon itu, siapa yang terbanyak? Iya kan? Yang akan menang. Apakah ada aturan lain sebelumnya itu? Itu loh. Sebelumnya ada aturan lain mungkin di dalam undang-undang dasar atau apa, ada yang mengatur kalau memang terjadi sesuatu yang misalnya dualisme atau bagaimana. Nah, bagaimana solusinya? Apakah cukup di MK? Sedangkan putusan MK itu apakah mengikat atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Arifin, monggo, Cak Bowo. Ya. Pas nih. Pas, tepat, cerdas, pinter, dadi ngerti, paham, ya toh. Makanya saya berharap sebetulnya masyarakat kita itu cerdas. Cuma bagaimana untuk ditingkatkan cerdasannya ini, itu peran pemerintah. Maka penting sekali apa yang disampaikan Pak Zainal Arifin tadi adalah karena hubungannya tadi saya sampaikan. Ada dua persoalan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, ini adalah merupakan bagian tertinggi daripada undang-undang yang ada. Ya. Nah, di situ sudah yang tersirat dan tersurat. Apa yang terjadi dalam bingkai pasal 6? Ketiga. Itu ada satu persoalan dua nantinya. Pertama adalah ini dua calon soalnya, 50% kan dua calon ini. 50% lebih itu menang. Tetapi ada plus lagi di dalamnya itu. Kalau dia menguasai ada 20% dari kurang lebih sedikitnya 20%. Setiap provinsi dari 18 provinsi berarti itu yang juga menang. Makanya ini kalau direkrutasi yang terbanyak. Tetapi bunyi dari pasal 6A tadi seperti itu. Nah, itulah nantinya akan terjadi Mahkamah Konstitusi nanti yang memutuskan ketika ada Mahkamah MK itu memutuskan bahwa nantinya bagaimana. Kenapa? Karena ini adalah merupakan meskipun ada sesuatu yang putusan Mahkamah Konstitusi masih ada, bisa diajukan dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menolak perkara. Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Apapun perkara diperiksa, salah benar diperiksa. Tidak ada pengadilan yang menolak perkara. Perkara sudah punya kekuatan hukum tetap, masih diajukan aja bisa. MK 3 kali, 4 kali bisa. Contohnya ada suatu persoalan
advokat. Ada advokat dulu, Undang-Undang Nomor 18/23. Berapa advokat sampai 9-10 diajukan terus. Masalah hubungannya dengan pasal 28. Advokat ada wadah tunggal. Wah, diorek-orek enggak. Selama 2 tahun enggak, pecah lagi. Seperti itu kan. Nah, oleh karena itu hukum. Apa kepastian dan sebagainya, oleh karena itu penting sekali. Kalau dulu itu Undang-Undang Dasar 45 yang murni, itu bagus. Tidak ada celah-celah untuk dikoreksi. Nah, ini yang sudah tervisi. Undang-undang sudah tervisi, makanya. Kalau buat undang-undang ini jangan di hotel lah. Tirakat, poso, Senin Kemis, 7 hari, 7 malam, 40 hari, 40 malam. Itu sehingga ini update dalam arti permanen. Nah, teko-tekoannya dari sini, mau kan dibaca. Kenapa? Nah, makanya ya mohon maaf, karena saya nggak riak ini. Karena hukum di mata Bowo memang dinanti. Pak Bowo mau ngomong apa ini? Ternyata pertanyaan ini harus saya jawab dong. Ini nanti akan terjadi MK, dikarenakan satu sisi yang terbanyak, karena 2 calonnya. 50% lagi menang. Tetapi di balik itu nanti ada diajukan lagi loh. Saya ini provinsi, tiap-tiap provinsi kok. 20% lebih, 18, saya 19. Ini kan 3 provinsi. Berarti apa? Berarti arti tersurat dan surat itu menang sama-sama. Nah, oleh karena itu belum tentu, makanya penting sekali kalau bisa kita tenang dulu. Nah, makanya survei dan ini, quick count dan sebagainya, janganlah. Oke, menang banyak, tapi masih ada ruang. Nah, oleh karena itu penting sekali hari ini saya memberikan sesuatu ulasan tentang persoalan-persoalan, pelanggaran-pelanggaran, tentang pidana-pidana dari hubungannya dengan pemilu. Inilah yang saya sampaikan bahwa nantinya ke depannya jangan sampai seperti ini. Maka penting sekali untuk merevisi aturan-aturan yang kontroversial, kontradiksi antara yang satu dan yang satunya. Bertentangan, inilah yang perlu direvisi dan diperbaiki nantinya. Nah, oleh karena itu penting sekali, kalau saya lihat ini adalah merupakan bagian dari jawaban saya, Pak Janda ya. Mengerti? Ya, jadi nantinya keputusan MK mengikat nggak, Cak? Oh, sebentar, ini belum. Oh, belum ya? Belum putusan, saya belum titik, masih bersayap. Oh, oke. Koma, tur. Oh, ya. Tahu tur? Iya, temennya koma. Tahu bahasanya tur. Dulu. Nah, dari situ nantinya memang putusan MK ini nanti dari situlah yang menentukan. Bukan survei A, B, C, D, bukan. Salah itu. Putusan MK nanti memutuskan salah benar. Ini harus legowo. Karena mengikat. Keluar dari dalam dan tidak bisa mengajukan upaya. Hukum maksudnya. Baik PK, baik dan sebagainya, kasasi, banding, apa nggak bisa. Itulah yang menentukan nantinya. Nah, inilah akhir cerita dari nantinya pemilu kita. Nah, makanya jangan, menang ini menang, jangan, diam dulu. Cak Bowo diem ta? Kan nggak apa-apa, kotean seperti anak kecil. Oh, iya. Oke ya, demikian ya. Terima kasih banyak. Terima Nanti kasih. akhir dari itu ada MK ya. Oke. MK demikian. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo. Sampun? Oke. Ampun. Baik. Ada lagi? Sudah? Oke. Tanya lagi. Masih berapa menit ini? Hah? Sampai besok, Cak. Oh iya, besok pagi ya. Sampai Karipan lah. Gak turu, Cak. Waduh. Ya, Neng. Ya. Monggo, Pak. Ini Pak Bowo ya. Ini banyak orang bicara itu demokrasi itu mahal. Iya. Ya. Seperti Pak Bowo tadi katakan demokrasi mahal. Dan di luar memang selalu banyak itu istilah demokrasi itu mahal. Sebenarnya demokrasi itu tidak mahal kalau demokrasi itu dipahami. Karena demokrasi itu berasal dari Yunani kuno, demos kratos itu ya. Jadi pemerintahan rakyat. Jadi kalau menurut saya dari istilah ini, maka yang namanya pemerintahan rakyat, penegak demokrasi sebenarnya adalah pemerintah, eksekutif. Itu. Nah, kalau dalam satu pemilu, jadi dikatakan oleh Pak Bowo, suara terbanyak itulah demokrasi. Padahal yang namanya suara terbanyak itu bukan demokrasi, sebenarnya itu adalah voting. Jadi kalau kita sudah musyawarah, kesulitan, maka upaya terakhir adalah voting. Siapa suara terbanyak?
Seperti itu. Nah ini saya lihat ini banyak sekali masih kesalahan-kesalahan di dalam masyarakat itu menyengait-nyait antara demokrasi dan voting. Nah, kalau saya melihat di sini sehingga banyak sekali undang-undang itu seperti yang dikatakan Pak Bowo, kalau mau bikin undang-undang harus tirakat Senin Kemis, puasa, ya kan? 40 hari, 40 malam, Korean. ya kan? Nah, artinya ada satu penghayatan, ada satu pemahaman untuk apa saya bikin itu. Nah, sehingga di sini karena banyaknya orang bikin undang-undang di hotel ya, di hotel ini, akhirnya banyak undang-undang yang begitu keluar di judicial review dibatalkan. Contohnya undang-undang koperasi yang terakhir itu. Kalau tidak salah ingat tahun berapa saya lupa, itu setelah di judicial review itu dibatalkan secara keseluruhan. Nah ini kira-kira bagaimana menurut Pak Bowo para legislator kita itu di dalam membuat undang-undang? Menurut Pak Bowo harusnya bagaimana Pak Bowo? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin, monggo. Memang membuat undang-undang nggak segampang apa membalik tangan. Apa yang tersurat dan tersirat. Apa makna dan filosofisnya. Bagaimana itu harus tahu. Ya. Itu yang penting. Jadi kalau buat undang-undang itu harus ada orang-orang baik. Ya, sepertinya banyak orang yang tentang masalah perguruan tinggi ya. Orang-orang akademisi atau orang praktisi. Itu yang bisa. Bagaimana caranya? Itu pilih yang itu, baik itu dikomunikasikan sehingga bisa. Jangan sampai membuat undang-undang asal-asalan. Akhirnya seperti ini. Undang-undang dulu coba saya lihat. Kalau Belanda membuat perdata itu sampai sekarang itu masih Indonesia belum bisa. Dagang masih, KUHP masih. Itu kan buatan, itu adopsi dari Belanda. Kenapa? Lah oleh karena itu membuat suatu undang-undang memang harus benar. Ya. Contohnya, kalau dulu kita buat undang-undang dasar 45, coba itu. Tokoh-tokoh semua, tokoh-tokoh yang punya sesuatu bukan karena dia kalau saya dari satu ke Sugio, kalau nanti punya ini ya punya ini enggak. Dulu membuat suatu undang-undang dasar itu tahu ya tujuannya, supportnya, maknanya. Dia memberikan satu karena negara kita dijajah 350 tahun dari laksan longso, jadi nggak pernah merdeka sehingga memang benar-benar dia memang fokus spiritnya itu tinggi sekali, tujuannya tinggi sekali. Kalau sekarang nggak, asalkan ketika ada DPR punya fasilitas ini banyak. Kalau bisa, kalau buat undang-undang harus ada tiap ini pret, tiap ini pro, tiap ini pokok gitulah. Makanya jadi undang-undang ini bukan undang-undang dari hati ke hati, bukan undang-undang dari filosofis pikirannya, tetapi makna dari undang-undang. Setiap undang-undang dihadirkan mesti ada pesan. Undang-undang ada pesan sponsor. Itu yang jadi persoalan. Maka dengan demikian penting sekali untuk kedepannya memang harus benar-benar kalau jadi DPR yang pro rakyat, yang amanah. Jadi sifat itu yang harus tujuan itu dulu. Jangan tujuan nanti saya ini bisa kemana, ke ini ke luar negeri, luar ini. Itu jangan. Buatlah yang baik, amanah lah yang. Kalau udah amanah nanti akan ada penilaian. Sehingga nanti rakyat itu senang. Bayangkan KPPS meninggal 119, sakit 300 berapa lebih. Bayangkan itu. Demi menjaga suatu keutuhan, suatu pimpinan. Ternyata setelah ada pimpinan lupa. Itu saya, rasa perasaan saya melus dodoh. Saya ini nggak orang politik, saya ini nggak orang kemana-mana. Saya ini senang seperti ini. Memang dari dulu nggak senang politik. Kenapa? Saya nggak mau. Kenapa? Tujuannya itu yang ikhlas, yang memang tawakal dan memang ada pro rakyat dan amanah. Jangan kalau sudah pimpin amanah itu akan terpilih. Yakin saya. Itulah yang saya sampaikan. Demikian Pak. Ya, memang harusnya seperti itu ya. Iya dong. Ya, betul. Tidak melulu legislator itu yang mungkin bisa juga sih, praktisi juga bisa. Tapi Kalau- sekarang itu faktanya banyak yang di luar itu loh, Cak. Iya, kalau jadi pemimpin itu yang amanah, pemimpin yang bela rakyat, Iya. pemimpin itu yang pro, yang memang mencari kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Tadi loh katakanlah pasal 34
pakai mesin orang tabungan lah. Itu bukan karena nggak pemimpin saya naik dewe kepentingan sendiri. Wah, nggak ada itu seperti itu. Oleh karena itu, oleh karena ini ketika pesta demokrasi ternyata ya seperti itu. Jadi kalau mau jadi pemimpin, kalau di Amerika itu dikenal dulu sama masyarakat. Dia memberikan suatu apa? Tujuannya masyarakat ini apa? Minta apa? Kemana? Itu dulu. Jadi setelah dikenal baru. Nah sekarang contohnya sekarang baru kaget loh. Mana ini katanya Pak Hengki? Siapa DPR-nya ini? Mana ini? Kok nggak ada? Ya nggak ada semua karena nggak dikenal. Yang dikenal toh aja yang nano ya. Tapi alhamdulillah. Tapi sekarang ini kita sudah jangan lupa ke belakang. Tapi nanti tujuan nanti akan saya menyampaikan agar diperbaikilah yang untuk pemilu-pemilu ini supaya nantinya jadi masyarakat biar enak, rakyat bisa enak, tenang untuk bagaimana nyoblos. Jadi seperti itu maksud saya sudah saya sampaikan. Kalau ini ada gudukan sana lempar sini lempar situ susah. Katakanlah kalau dari DPR tingkat pusat ya pusat, provinsi, daerah sehingga kenal, sehingga nyoblosnya itu enak. Gak nyoblos bingung. Nyoblos saya susah, apalagi yang dipilih. Melihatnya susah. Malah matematika. Ya, Oke. Nah ini untuk closing nih, apa yang ingin disampaikan? Itu kok saya gampang lah. Ya. Saya wakilkan saja. Oh, Cak bawa bercanda. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ini adalah setelah kita tanggal 17 sekarang 26 ya. Sudah 9 hari. Ya kita ada pesta demokrasi. Ini adalah sesuatu yang mahal. Adalah pengalaman yang mahal, memilih yang mahal. Toh alhamdulillah ternyata ya apapun ini buruk ya terima, apapun baik terima. Seperti kita menelan es itu, es panas kita telan, es dingin kita telan. Tapi nantinya ini untuk kedewasaan akan datang. Maka penting sekali yang kami sampaikan, presiden yang nanti yang dipilih, anggota legislatif baik tingkat pusat, DPD tingkat 1, tingkat 2, jangan lupa menjadi amanah apa yang dipilih oleh rakyatmu, apa yang dipilih masyarakatmu, itulah makna nanti akan menyanti surga, kata tadi. Dunia akhirat. Ya. Saya sampai seneng ya. Dunia akhirat. Ini wakil bupati ya, Sudarjo yang Gus Nur yang ngomong, saya makanya saya terangkan. Alhamdulillah memang itulah tujuan saya supaya nanti saya hanya saja demikian supaya nantinya yang jadi pemimpinan kalau bisa pendidikan dilakukan. Pendidikan penting meskipun sejahtera nomor 2 tapi angka pendidikan penting. Apa? Orang tua itu ingin anaknya sekolah semua. Kalau itu diperbaiki itu aja pun alhamdulillah itu amanah. Saya yakin nanti yang dipilih harapan saya tentang masalah anggaran tentang belanja negara kalau persentasenya ditingkatkan menyangkut pendidikan itu penting. Itulah kalau saya seperti itu sehingga apapun ya DPR yang terpilih nanti kenapa DPR tingkat 1 tingkat 2 itu pertama kalau pusat buat undang-undang kalau provinsi buat perda tingkat provinsi kalau tingkat 2 dan wali kota buat 1 perda kabupaten itu penting sekali untuk mengamanatkan satu apa yang dipilih. Demikian saya kira panjang lebar toh hanya satu yaitu semua kembali ke amanah dan pro pada yang memilih rakyatmu, masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bowo, luar biasa. Luar biasa untuk edukasinya pada malam hari ini ya Cak Bowo ya. Pasti juga bisa membawakan inspirasi tentunya bagi pemirsa. Iya, soalnya tipin terus kita ya. Tapi ini penting sekali saya harus live sekarang. Kenapa? Karena memberikan suatu seperti ini sehingga nantinya makna apa yang ucapan tindakan saya sehingga masyarakat ngerti itu yang penting. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Ya, Cak Bowo demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini pemirsa dan saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Ingat dulu. Ya, jangan lupa. Monggo. Jangan lupa. Hari Jumat. Ya. Jam 8 sampai jam 9. Lihat di Surabaya TV. Ya. Yaitu Hukum di Mata Bowo. Pastinya. Oh iya.
Ya. Pastinya begitu ya. Sekali lagi terima kasih Cak Bowo dan juga semua tamu undangan ya. Terima kasih juga untuk pemirsa juga sudah selalu setia menonton Hukum di Mata Bowo. Dan saya Fahri Ames sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Salaman lagi ya.